kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan masih boleh berikan kami kesehatan, sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Dan di waktu ini Tuhan, kami mau pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan, khususnya mendengarkan firman. Kuatkanlah kami Tuhan di dalam melakukannya dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Senin tanggal 15 Desember 2025, yaitu yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-7. Demikian dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan ini tentu kita akan mengalami banyak gesekan, banyak kesalahpahaman, banyak miskomunikasi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan itu. Mungkin kita punya pemimpin di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kita ambil contoh sosok ayah. Ketika seorang ayah memiliki tugas dan tanggung jawab dari Tuhan untuk memimpin keluarganya masing-masing, tentu maka sang ayah juga pasti memiliki kelemahan. Sang ayah memiliki kekurangan. Mungkin dia kurang bijak dalam memimpin, mungkin dia kurang bijak dalam mengolah kata-kata, mungkin dia kurang bijak dalam emosional atau lain sebagainya. Yang pasti tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Lalu ketika kita diperhadapkan dengan kelemahan-kelemahan ini yang ada melekat pada pemimpin-pemimpin kita, bagaimana tanggapan kita? Apakah kita bisa memakluminya, atau justru kita marah dibuatnya? Nah, kebanyakan kita mungkin tidak mampu mentoleransi kelemahan. Seolah-olah kita menuntut kesempurnaan pada pemimpin kita masing-masing. Namun, satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa siapapun itu manusia tidak mungkin tidak memiliki kekurangan. Begitu juga dalam konteks yang disampaikan dalam surat Ibrani ini adalah tentunya adalah pemimpin-pemimpin rohani yang telah menyampaikan khotbah kepada kita, yang telah melayani kita di dalam gereja, yang telah mendoakan kehidupan kita senantiasa, jemaat-jemaat Tuhan. Apakah pemimpin umat tidak punya kelemahan? Tidak mungkin. Tetapi dalam kenyataannya, jemaat umat menuntut kesempurnaan pada diri seorang pemimpin rohani. Dia harus cakap dalam berdoa, dia harus cakap dalam berkhotbah, dia harus cakap dalam memanajemen emosinya, dia harus cakap dalam segala hal. Molohalak Batak Mandok ikon siboto saluhut jala siula nadenggan di saluhut ima aka naposo itu hatta. Kalau amang inang teman-teman semua menuntut kesempurnaan dari seorang pelayan, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menemukan itu. Tetapi kita ingin dipanggil menjadi umat yang mendoakan pemimpin-pemimpin rohani kita,
menopang pemimpin-pemimpin rohani kita, sehingga mereka dimampukan, dikuatkan di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Itulah sebabnya di sini dikatakan dalam teks ini, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Jadi dalam sebuah ingatan tentu tidak berhenti sampai pada hal pemikiran, tetapi di sana ada sebuah tindakan ketika kita mengingat pemimpin-pemimpin kita yang telah melayani kita dalam kehidupan rohani, maka kita juga akan mendoakan dia, maka kita akan mendukung dia ketika dia memiliki kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Kita akan menghibur dia, menguatkan dia, sehingga mereka juga tidak jatuh ke dalam pencobaan. Lalu satu hal yang pasti, setiap pemimpin rohani pasti punya contoh teladan baik yang bisa dipetik. Sebanyak apapun kelemahan manusia, tetapi pasti ada satu hal, dua hal, tiga hal, atau lain sebagainya yang bisa kita petik dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah yang patut kita perhatikan, inilah yang patut kita contoh. Jangan selalu fokus hanya melihat kelemahan, jangan selalu fokus hanya melihat kekurangan, tapi lihatlah apa yang lebih daripada pemimpinmu. Itulah yang kamu ikuti, itulah yang kamu contoh, dan itulah yang kamu teladi dalam hidup ini, sehingga Tuhan akan berkenan kepadamu dan juga kepada kehidupanmu. Doakan kekurangannya, support kelebihannya. Inilah firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita, khususnya di minggu yang lalu. Kita sudah masuk ke minggu Advent yang ketiga, dan saat ini kita sedang menuju melangkah ke Advent yang keempat, yaitu adalah Advent yang terakhir di tahun ini. Maka kita diingatkan di dalam penantian kita akan Kristus Yesus yang kedua kalinya. Ingatlah pemimpin-pemimpin rohanimu, ingatlah pendetamu, ingatlah majelismu, sintuamu, semua pelayan-pelayan di gereja yang telah mendedikasikan hidupnya hanya untuk melayani kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman pada pagi ini yang telah kami terima daripadamu, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami senantiasa sebagai umat-Mu mengingat segala jasa-jasa pelayanan yang telah dilakukan oleh segenap hamba-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan untuk segenap hamba-Mu dimanapun mereka berada, pendeta, sintua, guru sekolah minggu, dewan-dewan di gereja, ketua-ketua seksi, dan semua yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani Engkau. Kiranya Tuhan buah baik itu boleh Engkau balas dengan berkat-berkat yang melimpah. Berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, hikmat, kebijaksanaan bagi setiap hamba-Mu Tuhan. Demikian juga kepada umat, bukalah hati yang senantiasa mengucap terima kasih, mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami akan mengingat senantiasa pemimpin-pemimpin rohani kami yang telah menaburkan firman-Mu kepada kami, sehingga kiranya hidup kami semua umat-Mu boleh seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.